Okay, good morning. Selamat pagi. Great to have all of you here in my country. If we do anything on a Saturday morning, Kalau di negara saya, kalau kami melakukan sesuatu di Sabtu pagi hari, we only have 10% of the crowd back. ya biasanya cuma 10% dari keramaian yang hadir, yang sebelumnya hadir ya. So turn to your neighbor and say, well done for being here. Ya, luar biasa kalau hari ini sudah ada di tempat ini. So I love the song that we just sang. One of the songs saying, Father, use my eyes, my heart. May everything be changed by you so that I look like you and feel like you. Seperti yang tadi kita nyanyikan, pakai hatiku, pakai hidupku, pakai mataku Tuhan, supaya kami bisa merasakan sama seperti kami bisa merasakan seperti Engkau. So I want to remind you the training that you are part of, the World Needs a Father and the Mother Design, is so that we as parents and as leaders, as fathers and mothers of a community can have changed hearts. Jadi apa yang kita lakukan di pelatihan di tempat ini supaya kita bisa sebagai orang tua bisa punya hati yang berubah. The one thing we want to do is we want to be Jesus in our communities and we want to be Jesus for our children. Jadi apa yang kita lakukan, kita mau menjadi seperti Yesus untuk komunitas kita, untuk anak-anak kita. So let me just remind you of a few steps because we started 2 days ago. Kita mau mengingatkan beberapa langkah karena kita sudah memulainya beberapa hari yang lalu. And we've learned a lot. Karena kita sudah belajar banyak. So let me take you through the journey. Mari kita melihat perjalanan kita. So can you remember what was the very first session when Kasih Masih started? ingat apa yang kita lakukan di sesi pertama yang diajarkan oleh Kasih? Anybody? Apa? Okay. So the first session was all about the crisis. Ya, Remember? Sesi pertama bicara soal krisis yang terjadi di tengah-tengah kita. He was telling us that we are all living in a difficult world and no matter who you are, you have the same challenges in your family. Ya, jadi kita sedang ada di tengah-tengah yang penuh dengan kesulitan dan apapun yang kita hadapi kita punya kesulitan yang sama. And the question is, are you ready to engage in this battle? We want to change the world. Apakah pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk menghadapi peperangan ini dan kita mau merubah dunia ini? Starting by changing your own family. Dimulai dengan kita merubah keluarga kita terlebih dahulu. Now the first thing you have to remember is we are all living in certain seasons and every season in life is important. Dan di sesi pertama diingatkan juga tentang musim kehidupan dan setiap musim kehidupan membawa dampak di dalam kehidupan anak kita. And we want to encourage you, go back home and study the seasons. Dan saya mengingatkan kepada setiap kita supaya kembali ke rumah kita mau belajar setiap musim itu dengan baik. Because if you work with your own children or community children, we all can use the seasons in all people's lives. Ya, jadi kalau kita menghadapi anak-anak yang ada di lingkungan kita atau di rumah kita sendiri, kita bisa mengajar mereka, melatih mereka dengan baik. Yes. And then the second session Dan after that, sesi yang kedua yang kita sudah pelajari, or the third session was all about father 2 dan wounds 3. and mother wounds. Ya, kita bicara soal tentang luka bapak, luka ayah atau luka ibu. Because remember, you cannot help your children if you're still battling your own wounds. Ya, engkau tidak bisa menolong anak-anakmu kalau kita punya luka sendiri di dalam hidup kita. We started a process and we want to encourage you to carry on with that. Work through your own heart and the woundedness. Kita sudah belajar proses itu dan terus kita akan lewati. Kita belajar lagi pulang dari tempat ini. So that you don't duplicate your own wounds in your children's hearts. Sehingga kita tidak membawa luka yang sama kepada anak-anak kita. And then we covered quite a bit of ground in terms of father roles and mother roles. Dan kita sudah pelajari juga tentang fungsi ayah dan fungsi ibu. We talked about affirming potential. We talked about creating a emotional stable place of security. Kita belajar tentang afirmasi potensi, kita juga menciptakan daerah aman untuk anak-anak kita, rasa aman buat anak-anak kita. And then the very important session on selfless love, how to really love like Jesus. Yang juga kemudian hal yang sangat penting kita pelajari kemarin yaitu belajar tentang kasih tanpa syarat. And moral authority, how we should live as the moral examples to the next generation. Dan otoritas moral, bagaimana kita menjadi moral untuk generasi yang akan datang. And on the lady side, how to respect and how to validate also your husbands. Dan juga di sisi dari wanita kita bagaimana kita menghormati
suami kita atau pasangan kita. And the very important thing of how to create a space of intimacy, so important. Dan juga kita boleh menciptakan ruang keintiman bagi setiap kita. How your house should be a place of worship. Bagaimana rumah kita menjadi tempat penyembahan. And so today we want to do the last bit, and this will all be about your identity. Dan bagian kita yang terakhir kita bicara tentang identitas kita. We are living in a world where the greatest attack today is on people's identity. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia di mana serangan yang terbesar atas identitas setiap kita. And we want to empower you to see this correctly, and so that you can empower your children in terms of identity. Kalau kita dikuatkan hari ini, bagaimana kita belajar tentang identitas yang benar sehingga kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita. And part of the identity, we will train you today on how to build a social network, how to build your support network, so that you can stand strong in this Bagaimana community. di dalam bagian identitas itu, kita akan belajar bagaimana kita membuat keterikatan sosial satu dengan yang lain sehingga kita bisa menjadi kuat di dalamnya. So Delane, if you can come forward. So our first facilitator this morning will be Delane. Delane, we welcome you. Yeah. Delane, all the way from Fasilitator Australia, pertama, Melbourne. yaitu Delane dari So welcome, Australia. Delane. Ya, Just give him a dari hand. Melbourne. Kita boleh tepuk tangan. And if it's okay with you, let's just pray for Delane. Ya, bolehkah kita Just berdoa stretch buat out your Delane? hands and we just bless Kita him to kedangkan do this tangan, kita morning. berdoa buat dia. So Father, we just want to bless Bapak, kami Delane. berdoa untuk Delane. We agree that you chose him for this morning, Kami percaya bahwa Engkau sudah memilih dia and hari that ini. you want to use his voice, Menggunakan suaranya dia, you want to use his heart, menggunakan hatinya, and you want to communicate your heart through Engkau his mouth. mengkomunikasikan hatimu Tuhan lewat mulutnya. Use him as an impact for us this morning, Lord. Gunakan dia Tuhan supaya Engkau bisa memakai lebih lagi Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thanks, Delane. Terima kasih Delane. Thank you, Vian. Terima kasih Vian. So good morning. Selamat pagi. How are you? Bagaimana kabarnya? Yeah, that's good. So today I'm going to talk about identity. Hari ini saya akan ngajar tentang identitas. How many of you know what identity means? Ada yang di sini mengerti apa artinya identitas? Anyone knows what identity means? Who has an identity card? Siapa yang punya kartu Who identitas? has a passport? Siapa yang punya paspor? Now do you know what identity means? Tahu artinya sekarang? Apa itu identitas? So that's one way of telling who we are. Yang itu menggambarkan tentang siapa diri kita. Our identity card will tell us our name, our age, KTP itu bicara soal nama kita, umur kita, our gender, jenis kelamin kita, our address. juga alamat di mana kita tinggal. But is that all that our identity is? Apakah itu tentang identitas kita? Semuanya sudah ada di situ? Yes? No. Tidak. Our identity is also who we sense we are. Identitas kita adalah apa yang kita rasakan untuk diri kita sendiri. How we see ourselves. Bagaimana kita melihat diri kita. How others see ourselves. Bagaimana orang lain melihat diri kita. The label that's been given to us. Label yang sudah ditaruh di dalam hidup kita. And sometimes these labels are good, Kadang-kadang labelnya baik, and sometimes these labels are not so good. kadang-kadang juga tidak, kurang baik. So who am I? Jadi siapa kita? Now, Vian introduced me. My name is Delane. Saya mau perkenalkan diri saya, nama saya Delane. I live in Australia. Saya tinggal di Australia. Now, do I look Australian? Apakah saya mirip orang Australia? I don't look Australian, do I? Saya tidak No. mirip orang Australia, tentu ya. I'm really British. Saya sebenarnya orang Inggris. It's true. Benar nih, saya orang Inggris nih. So I was born in England, Saya dilahirkan di Inggris. and my parents are from Sri Lanka. Orang tua saya dari Sri Lanka. So I lived in Sri Lanka. I grew up in Sri Lanka. Saya besar di Sri Lanka. Then I moved to Australia. Dan kemudian saya pindah ke Australia. I lived in China for 2 years. Saya tinggal di Cina 2 tahun. Now, if anyone is confused about who they are, Kalau mau merasakan bagaimana bingungnya, ya It's kira-kira me. seperti ini ya. It's me. Seperti saya gitu. see, I struggle to identify with the cultures that I live in because I've moved around a lot. Saya bergumul dengan gambar diri saya karena saya pindah banyak tempat. And even in Melbourne, there are many cultures. Di Melbourne sendiri pun banyak budaya yang berbeda. But who am I? Jadi siapa saya sebenarnya? If you ask my parents, they will say, oh, that's my son.
Kalau orang tua saya berkata, ini anak laki-laki saya. If you ask my wife, that's my husband. Kalau engkau tanya istriku, ini suamiku. And my children, that's my father. Kalau tanya kepada anakku, ini papaku. And I had to ask this question very carefully 3 years ago, exactly 3 years ago, June 2019. Saya bertanya, benar-benar bertanya dengan pertanyaan ini 3 tahun yang lalu, ya. Yeah. Juni 3 tahun yang lalu. So I was working in a company, a global company, for more than 14 years. Saya sudah bekerja di sebuah perusahaan multinasional, ya, hampir 14 tahun. And then, because of a company restructure, I lost my job. Karena restrukturisasi di perusahaan saya kehilangan pekerjaan saya. Now, how many remember what 2019 was like? Apa yang terjadi di tahun 2019? All right, it was a very difficult year. Ya, tahun yang And sulit buat setiap kita, it ya. was only the start. Yang itu baru permulaannya. So then I lost who I thought I was. I had my company logo everywhere. Ya, saya kehilangan diri saya karena logo perusahaan saya tuh ada di mana-mana. When I pick up the phone, I would say, "Good morning, this is Delane from Adecco." Ya, saya kalau angkat telepon, selamat pagi, saya Dilen dari perusahaan Teko. My voicemail would say, "Delane from Adecco." Ya, voicemail saya juga berkata, ini Dilen dari Teko. If I go for a party, someone would say, "Oh, you're Delane from Adecco. Can you find me a job?" Kalau saya, kalau saya ada pesta-pesta, saya Dilen dari Teko. Bisa ada kerjaan buat saya nggak? So I knew who I was. Dan saya tahu siapa saya. And now, Sekarang saya I'm just Delane. Dilen tanpa embel-embel. After 14 years, I was just Delane. Setelah 14 tahun, saya hanya Dilen tok. And I was struggling with this because now Saya bermasalah dengan diri saya. I had to homeschool. Saya ada sebuah homeschooling. And I have a lot of respect for you teachers. Saya dihargai oleh banyak guru-guru. It was the hardest job I had to do was to teach my children. Ya, dan hal yang paling sulit saya lakukan adalah mengajar anak-anak saya. But then that drove me to ask God, who am I? Ini mendorong saya bertanya kepada Tuhan, siapa saya Tuhan? So before we can talk about identity with our children, we must first understand who we are. Sebelum kita berbicara identitas kepada anak-anak kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, siapa saya? And also who we are not. Dan siapa bukan diri kita? So a father would have a part to play in this, where he would transfer this identity onto their children. Dan fungsi seorang ayah adalah mentransfer, memberikan identitas itu kepada anak-anak kita. And a lot of adults struggle with who they are because their fathers haven't given them that sense of identity or transferred identity onto the children. Banyak orang dewasa kesulitan menyatakan itu kepada anak-anaknya. Karena apa? And we all know that right now we are facing a world that has identity confusion. Dan saat ini kita tahu bahwa dunia ini banyak kebingungan identitas. Now, does anyone know about identity confusion? Tahu nggak tentang apa itu kebingungan identitas? Is it something that is becoming more in Indonesia, in this country? Apakah ini terjadi juga di Indonesia, di negeri ini? Because in Australia it is becoming a very big thing. Karena di Australia ini menjadi sesuatu yang sangat besar. In our church, Di gereja kami, we have families kami ini keluarga. whose children are going through gender crisis. Keluarga kami, anak-anak kami mengalami krisis identitas yang sangat buruk. Boys are identifying themselves as girls. Karena anak laki-laki mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Girls identify themselves as boys. Karena anak perempuan mengidentifikasi dirinya sebagai anak laki-laki. And now in the forms you have male, you have female. Dan kalau biasanya isi form ya, ada laki-laki atau perempuan. And there's another box, Dan ada centangan yang lain. other. Yang lain ya, centangan yang lain. In Canada, Di Kanada, if a parent was to try to influence a child's decision on their gender, kalau orang tua menekankan
Untuk anak-anaknya bagaimana harusnya jenis kelaminnya kepada anak-anak mereka. that is considered a violation of human rights. Dan itu dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. It's a criminal offense. Dan ini adalah tindakan kriminal. My friend who lives in Canada told me this. Dan itu teman saya yang tinggal di Kanada ceritakan seperti ini. I was shocked. Saya sangat terkejut. Parents can be considered criminals Orang tua dikategorikan sebagai pelaku kriminal. for just trying to influence a child's identity. Hanya mempengaruhi anak untuk menentukan jenis kelaminnya. So parents are getting less and less influential in this area. Dan orang tua semakin berkurang dalam pengaruhnya dalam area ini. So my challenge to us as dads, Dan anak saya pernah bertanya kepada saya, Pak, as mothers, dan juga mama, as teachers, dan juga guru, we have to be very intentional about influencing and conveying identity on our children. jadi kita sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, sebagai guru, kita harus sangat jelas bagaimana kita menyampaikan identitas itu kepada anak-anak kita. Because let me tell you this, if we are not intentional, Kalau saya mau ceritakan ini, kalau kita tidak benar-benar melakukannya dengan sengaja, the world is very intentional. dunia ini sudah akan melakukannya itu kepada kita. So we need to train our children to be trend setters. Jadi kita harus melatih anak-anak kita untuk menjadi perubah tren atau yang melakukan tren. So my children, they know that our family has certain values. Dan buat kami, di keluarga kami, anak-anak kami, ada nilai-nilai tertentu yang sudah kami tanamkan. And they would ask me, how come that family can do that and we can't? Mereka akan bertanya kepada kami, kenapa keluarga yang lain boleh lakukan seperti itu, kami I di see keluarga some kita tidak smiles. boleh lakukan. Ya, ada yang tertawa ya di sini ya. And we say, that is okay for them, but in the Gunawardena family, we don't do that. Dan itu buat keluarga mereka boleh, kata saya, ini keluarga kita di Gunawardena. Gunawadana, katakan itu tidak lakukan seperti itu. Thank you. And so we have to explain to this, because even though they go to a Christian school, they go to a church, Sekalipun mereka ke sekolah Kristen atau ke gereja, some of these families have different values, different cultural beliefs and subcultures as well. ya jadi setiap keluarga itu punya budaya, punya nilai-nilai yang berbeda. That is different to what we hold true. Berbeda dengan apa yang kita pegang dan kita percayai. Now, I've learned a lot about Indonesia by being here. I've heard there's so many different dialects. Saya belajar dari tentang Indonesia dan ketika saya ada di sini, saya dengar banyak dialek ya. And I'm sure there's so many different subcultures. I mean, looking at the different states and different cities, there must be different subcultures. Ya, jadi kalau kita provinsi yang berbeda, ke suku yang berbeda, ke kota yang berbeda, pasti ada budaya-budaya juga yang berbeda. But we need to identify ourselves with the Bible culture and also to encourage our children not to be caught up and move with the crowd, but to stand apart from the crowd. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita dengan apa yang dikatakan budaya Kristus, budaya Alkitab. Dan kita mau mengajarkan anak-anak untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. The Bible says that we need to be in the world but not of the world. Kita berkata bahwa kita ada di dalam dunia ini tapi kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. And even in the church, Bahkan di dalam gereja, there are many subcultures. di gereja sendiri pun banyak budaya-budaya yang berbeda. But our children need to know who they are and who their family is. Dan anak-anak kita harus tahu siapa diri mereka dan juga siapa ada di mana keluarga mereka. Now, the segregated self diagram, are we able to get that Kita one? bisa lihat diagram. Bisa muncul? So we're just going to show a diagram. Ya, kita akan lihatkan diagram satu ini. Oke. Here we go. Ya. Right. So the first one, the heart shape. Ya, bentuknya hati ya yang pertama. So this is the actual me, the true me. Yang itu adalah yang disebut saya sesungguhnya. So this is the person that I am every day. Dan ini yang disebut dengan diri kita sehari-hari. This is the person who God has made me to be. Ya, itulah diri saya yang Tuhan sudah ciptakan sesungguhnya. And then you got the presented me. Dan yang kedua adalah the actual me. ya, saya seharusnya, ya. So this is
I need to go back. Ya, So saya balik lagi. the actual me is who God has created me to be. Ya, jadi saya sesungguhnya adalah di mana Tuhan sudah ciptakan saya sesungguhnya, apa adanya. The true me, the true me. Yaitu Oh, kebenaran saya. my handwriting is very small and I'm struggling to see. Tulisan saya agak kecil jadi nggak kelihatan ya. So the heart is the true me who God has created me to be. Ya, jadi yang gambar hati itu adalah saya di mana Tuhan sudah ciptakan saya sesungguhnya. And the actual me who is who I am every day. Ya, jadi saya sesungguhnya the second one. Second one. Yang kedua adalah saya sekarang inilah saya yang saya perlihatkan And that's how people see me. dan bagaimana orang melihat saya. And the presented me, Hal yang saya yang diperlihatkan, that is how I want others to see me. ya, jadi yang saya tampilkan adalah sama saya ingin orang lain lihat diri saya seperti apa. That is how I like to present myself. Bagaimana saya mempresentasikan atau menggambarkan diri saya. So when I go to work, Ketika saya ke tempat kerja, I put my office clothes on, saya pakai baju kantoran, I pick up my office bag, saya pakai tas kantor, I put my office mask, saya pakai bukan masker, topeng kantor, what's it called? ya topeng, Topeng. ya, I put my office topeng ya, on topeng kantor saya. and I become the business professional. Saya menjadi profesional, businessman. Now hands up those who are teachers. Dan yang di sini yang guru-guru boleh angkat tangan. Now when you go to school, do you put your teacher mask on? Saya bertanya, apakah kalau ke sekolah pakai topeng guru nggak ya? Huh? The children, when they see you, do they see the teacher Ya, teacher jadi mask? kalau anak murid lihat adalah topengnya guru ya lagi pakai. And then we got the perceived me. Dan juga yang terakhir adalah apa yang menurut orang lain lihat diri kita. This is how others really see us. Dan inilah yang orang lain benar-benar lihat diri kita. Now, how many of you are confused by the different me's? Bagaimana? Di sini saya mau bertanya, apakah ada yang bingung tentang ini? There's so many me's there. Like that's why I got confused even explaining it. Ya, saya sendiri bingung menjelaskan ada yang di sini ya. Ya, So you can see why we struggle with our identity. ya saya tanda kutip saya itu identitas saya itu bingung. We need to be real. Kita harus jadi apa adanya. The people that we are in our homes Kalau ada kita di rumah kita, and who we are outside our homes ketika kita ada di luar rumah kita, have to be one. harus ada jadi satu. So sometimes I work from home. Saya kadang-kadang bekerja di rumah, I have meetings in my house. saya ada pertemuan di rumah saya, So Zoom meetings. pertemuan Zoom, And then, I talk to my team. saya berbicara dengan tim saya. And then when I finish the meeting, Ketika saya selesai dengan meeting itu, my wife has been listening. dan istri saya mendengar pembicaraan saya. And she goes, wow, you are so patient with your staff. Ya, kamu sangat sabar dengan karyawan, dengan staf kamu. You are so kind. Kamu baik hati banget. Why can't you talk to me like that? Kenapa engkau tidak bisa berbicara dengan saya seperti ini ya? Why aren't you so patient with me? Kenapa engkau tidak sabar dengan saya? And she jokes, but I know it's not really a joke. Dia bercanda dengan saya. Saya tahu bahwa ini bukan candaan. So that's my office self. Ya, jadi ini diri saya ketika saya ada di kantor. And I have a permission to tell this story. Saya sudah dapat izin untuk menceritakan cerita ini. So one of my daughter's friends was trying to organize a party. Jadi teman dari anak saya, perempuan saya itu mau bikin pesta. And my daughter's friend's mother, Dan mamanya dari teman anak saya ini, she is very excitable. dia sangat senang sekali karena rencana ini. She would call late at night and get very stressed out about Ya, things. Dia telepon sampai malam dan sampai ya stres banget dah. And my wife, when she sees the number come up, she's like, oh. Ketika dia tahu ada berapa orang yang akan hadir dalam pesta itu, istri saya kaget. So we were out one night. Dan ketika kami keluar, It was quite late. ya jadi cukup larut malam waktu itu, And the phone rings. dan telepon berbunyi. She says, oh, this woman is crazy. Katanya, istri saya katakan, ini perempuan ini, aduh, gila kali ya. Hi, Belinda. Hai Belinda. So when she says, oh, and then she picks up the phone and goes, hi, Belinda. Ya, dan kemudian istri saya jawab, hai Belinda. And my children started laughing. Dan anak-anak kami She itu goes- tertawa semua. They're like, Mommy,
You were telling her off 1 minute, and now you're so nice to her. Saat sebelumnya kau jawabnya gila ya. Ini kemudian tiba-tiba jawabnya lembut banget. So we make a big joke. We pick up the phone when we go, "Hi, Belinda." Ya, setiap kali kalau dengan istri saya "Hai Belinda." So we can see sometimes we are one thing in one place and something else somewhere else. Kadang-kadang kita ada di satu sisi yang berbeda, kemudian sisi yang lain langsung berubah. So what we need to do is we need to be able to identify who we truly are. Ya, jadi kita harus tahu siapa diri kita sesungguhnya. So there's a concept called the Johari window. Ya, jadi ada sebuah konsep berkata tentang jendela Johari. And I would encourage you to even go back and look at this. Dan bisa baca kembali tentang Johari, jendela Johari ini. If you're leading teams, this is a very good thing to even talk to your teams about. Kalau Anda memimpin tim ini bisa bicara tentang ini. So the once it comes on. Ya, ketika pulang dari rumah. Okay. Yeah, cool. All right, thanks. So the first quadrant on this side is the arena. Dan kuadran yang disebut dengan arena. So this is the things that you know about yourself. Yang itu adalah tentang diri kita, yang kita ketahui tentang diri kita. And about what others know about you. Dan orang lain lihat tentang diri kita, tahu tentang diri kita. This is how you act. Bagaimana kita bertindak, your knowledge, tentang pemikiran kita, your skills, keahlian kita, your attitude, dan juga sikap kita, tindakan kita. And your history. Juga masa lalu kita. Right? Okay? Everyone's with me? Masih ya, ngerti ya? Yes. Okay. And then you got the blind spot. Kemudian sisi yang selanjutnya adalah titik buta atau blind spot. Now the blind spot is something that you don't know about yourself. Blind spot itu adalah apa yang engkau tidak ketahui tentang dirimu. But others know about you. Tapi orang lain tahu tentang itu. And then you got the hidden area. Dan juga yang disebut dengan area yang tidak diketahui. That's it. That's this one. Oh ya, yang topeng. Topeng ya, tersembunyi, hidden. Ya, tersembunyi, sorry. That's what you don't know about you. Itu adalah bagian yang kamu tidak ketahui tentang dirimu. And others don't know about you. Dan orang lain juga tidak tahu tentang itu. Now what we need to do is we need to minimize the area of that line. We need to make that side smaller. So make this the arena and the mask bigger. And less blind spot and less of the unknown. Oke, jadi kita mau supaya bagian yang sebelah kiri ini arena dan topeng ini semakin besar dan area blind spot dan tidak diketahui semakin kecil. And how do we do that? Bagaimana kita melakukannya? How do we reduce the blind spot? Bagaimana kita mengurangi daerah blind spot itu? We ask for feedback. Kita minta pertanyaan feedback ya. Who can we umpan ask? balik. Ya, siapa yang bisa kita tanyakan? Who can we ask feedback from? Siapa yang kita bisa tanyakan tentang ini? If I want honest feedback, kalau saya mau pertanyaan yang jujur, I will ask my wife. Saya pasti tanya kepada istri saya. Now if I ask you today, how was my presentation? Kalau saya mau tanya tentang bagaimana saya mengajar hari ini, You will say good job. Itu bagus sekali. If I ask my wife, kalau saya tanya kepada istri saya, she will say, do you want my honest opinion? Kamu mau pernyataan yang jujur? And she will tell me the truth. Dan dia akan katakan yang sejujur-jujurnya. It is very important to get feedback from people you trust. Penting sekali mendapatkan feedback dari orang-orang yang kita bisa percayai. And our children are also, they give us honest feedback. Dan juga anak-anak kita bisa memberikan umpan balik yang jujur. How do I treat mommy? Bagaimana saya memperlakukan mama? How did I treat that person in the shops? Bagaimana saya memperlakukan orang yang ada di toko? And then we need a friend that we can get feedback from. Kita perlu juga orang-orang teman-teman kita mendapatkan umpan balik dari mereka. A mentor, someone we trust. Juga mentor, seseorang yang kita bisa percayai. Now even at work, sometimes I ask the team, I said, okay, how did I do in that meeting? Juga di pekerjaan, saya bertanya kepada tim saya, bagaimana dengan pertemuan tadi? And they say, well, mereka jawabnya seperti ini. You're a bit too hard. Engkau mungkin menekan terlalu keras. You know, and sometimes I need to be open to that feedback. Kadang-kadang saya harus terbuka untuk feedback ini. And how do we then also minimize the unknown area? Bagaimana kita bisa mengecilkan daerah yang tidak diketahui? By sharing.
Dengan menceritakan, We share about ourselves. menceritakan tentang diri kita sendiri. We are vulnerable, Juga kerapuhan kita. right? And remember, this is one thing about this whole training, that one thing that stuck out the first time I did this training, this one quote is very powerful. Ya, jadi ketika saya belajar tentang pelatihan The World in Nirvana pertama kali, ada satu pernyataan yang menyentuh hati saya. You have heard it many times, but I want to bring it home. Ya, You've heard this many times, but I want to stress on this. ya, engkau mungkin sudah mendengarkannya berkali-kali. Saya mau menekankan ini, pernyataan ini. We bond in weakness, not in strength. Kita terikat dalam kelemahan kita, bukan dalam kekuatan kita. Now, even just before I came, the morning of the day I came, my flight was at 9:30 in the morning. Jadi sebelum saya terbang jam 3, jam 9.30 pagi itu, I had a big blow up with my youngest daughter. I had a big argument with my youngest daughter. saya ribut dengan anak perempuan saya yang paling kecil. Saya ribut. I was so upset. Saya sedih sekali. I said, I'm going to the World Needs a Father conference. Saya mau di dalam seminar The World in the Father nih. And this is what you're doing. Ini kamu yang lakukan. Kau bisa seperti ini ya? And the whole car drive for 1 hour, I was quiet. Ya, dalam perjalanan menuju ke bandara saya diem saja. And my eldest daughter was asking me, how are you, Daddy? Ya, kemudian anak perempuan saya yang tua katakan, gimana sih perasaanmu? And Pak, I said, honestly, jujur, I said, I'm struggling. saya lagi bergumul nih. I was honest. I said, I'm struggling. Saya bergumul, benar-benar bergumul. And it's good for her to know that, you know what, we are not perfect parents. Ya, baik untuk anak saya untuk mengerti tentang perasaan karena kita bukan orang tua yang sempurna. So we bond in weakness, not in strength. Kita terikat karena kelemahan kita, bukan karena kekuatan Even with your kita. teams, in your church teams, in your school Juga tim teams. gereja, di tim sekolah. Remember, Ingat, to be a good leader menjadi seorang pemimpin yang baik doesn't mean that you have to always be right. bukan berarti engkau harus selalu benar. You can be vulnerable Engkau bisa jadi rapuh, and still have influence. tapi tetap punya pengaruh. So I'm going to jump quickly to the primary identity. So I'm going back. Yeah, primary identity. Ya, jadi identitas utama kita. Kita akan masuk ke dalam identitas utama kita. Again, the question is, who am I? Jadi pertanyaannya siapa siapa kita? Siapa saya? I am Delane. Saya Delane, I am a Christian. saya seorang Kristen, And I'm a son of the living God. saya adalah anak dari Tuhan yang hidup. I am a child of the Most High. Saya anak dari tahta yang tertinggi. That is my primary identity. Jadi inilah identitas utama saya. Nothing will change that. Tidak ada yang merubah ini. No matter what I do, nothing will change that. Apapun yang saya lakukan itu tidak akan merubah hidup saya. And our children need to know who they are. Dan anak-anak kita harus sadar betul siapa diri mereka. So I'm going to read some scripture. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Yeah, that's the one. Actually, can you read this out? Ya. Oh, Colossians. Yes, the first one. Ya. Yang pertama, Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. And the second one, I would like you all to read it together. Yang Kolose 3, 3-4 kita baca sama-sama di sini. 3, 2, 1. Bersama dengan Kristus di dalam Allah. And the last one, I will read. Yang ketiga, saya akan bacakan. You are no longer a slave, but a son, a daughter. And since you are a son and a daughter, God has made you an heir. Now I'm going to ask you the question. Jadi saya membawa satu pertanyaan. Who are you? Siapa dirimu? Child, Your child. son. Think about that. Write it down. Have it in your heart. Pikirkan itu, tuliskan itu, masukkan itu di dalam hatimu. Speak it every day. Perkatakan itu setiap hari. And then when you know who you are able to convey this or confer this to your children. Ketika Anda tahu tentang siapa dirimu, Anda bisa menceritakan itu, bisa membagikan itu kepada anak-anakmu. I'll invite Vian to come and do the next. Ya, saya akan mengundang Vian untuk menceritakan selanjutnya.
Okay, and Riet, if you want to come here, because we will share the mic. Ya, Riyad boleh maju ke depan. Saya akan berbagi dengan dia. It's very important to understand that every human being, as you sit here, you have two sorts of identities. Jadi buat setiap kita yang hidup di tempat ini, yang duduk di tempat ini, mengerti tentang dua identitas utama kita. So obviously the first one, as Delaine explained, primary identity is crucial. Yang pertama itu adalah identitas utama. It's your identity in Jesus. Jadi identitas kita, saya di dalam Kristus. That is what makes us different to the world. We Itu ya- are in Jesus. Itu yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Kita ada di dalam Kristus. But the problem is often that Masalahnya sering terjadi seperti ini. in church we ignore the thing called the secondary identity. Di gereja kita mengabaikan identitas yang kedua kita. So a secondary identity, let me just put this on. Atau We dia get sebut the slide. identitas sekunder. So the secondary identity is who you are today, Identitas sekunder kita itu adalah apa yang terjadi hari ini, everything that you went through yesterday, apa yang sudah kita alami sebelumnya, kemarin-kemarin, and everything you dream to be one day. dan apa yang engkau mimpikan suatu saat nanti atau masa depan. See, as pastors and as leaders and as teachers, sometimes a children or a child or a member will come to you with a problem. Ya, kadang-kadang kita sebagai gembala, sebagai guru, sebagai orang tua, ada anak yang datang kepada kita, And we ignore the secondary identity and we quickly jump to the primary identity. kita sering melupakan tentang identitas sekunder kita dan kita langsung masuk ke dalam identitas utama kita. We make people believe that if you ignore what happened to you and you jump to the reality in Jesus, you will be okay. Ya, kadang-kadang kita mengabaikan identitas sekunder kita langsung kepada identitas sekunder, itu nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. It is true, Benar, itu benar. although we cannot ignore who we are today, who we've been yesterday, and who we want to be tomorrow. Ya, sekalipun kita mengabaikan apa yang ada yang terjadi hari ini, kemarin atau yang akan datang. So the challenge is this. Tantangannya ada seperti ini. I need to see myself in Jesus, my primary identity. Saya perlu melihat kepada identitas utama saya di dalam Kristus. I need to acknowledge that I'm a person living in this world, although I'm Saya not from juga this harus world. sadar betul bahwa saya hidup di dunia ini. And I need to find a way to align the two. Saya perlu cari cara bagaimana saya menyatukan kedua ini. So that the primary identity will lead the way and the secondary identity will be in the shadow of the primary identity. Bagaimana identitas utama itu tetap akan menuntun identitas sekunder supaya ada di bawah bayang-bayang identitas utama kita. Because a true life of freedom is when the secondary and the primary becomes one. Dan kehidupan yang sesungguhnya ketika identitas utama kita ada bersama-sama di dalam identitas sekunder. So in order to do this, we want to just Bagaimana explain kita to bisa you melakukan semuanya ini? certain things you can change in your life and certain things you cannot change. Ada hal-hal yang bisa kita rubah, ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Let me ask you, can you change your fingerprint? Saya bisa tanya, bisa nggak rubah ini ya sidik jari kita? Can you change your height? Bisa nggak dirubah tinggi kita? The color of your eyes? Warna mata warna mata kita, bola mata? Can you change who your parents are? Bisa nggak dirubah orang tua kita? Nope. But what you can change is Apa yang bisa kita rubah adalah the culture you want to belong to, budaya di mana kita ada saat ini. the traditions you believe in. Tradisi yang kita percaya. You can adapt to biological constraints. Kita bisa mengadaptasi dengan keterbatasan tertentu. We've heard a lot about children with special needs. Kita dengar cerita tentang bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus. A special needs child can adapt to the biological constraints. Ya, orang yang anak-anak berkebutuhan khusus bisa hidup dengan kondisi seperti yang normal. So although I'm created in a specific way, Walaupun diciptakan dengan kondisi yang khusus, and although I had specific experiences, mungkin ada orang yang punya pengalaman-pengalaman tertentu khusus. my future is not what I went through, my future is the choices I made for the future. Masa depan saya tidak ditentukan oleh masa lalu saya, tapi dengan pilihan-pilihan yang sudah saya tentukan saat ini. Now your choices Pilihan kamu adalah should be in lines of the following. First of all, the first yang kita harus concept is sesuaikan konsepnya adalah seperti ini. every person should live by values. Setiap orang harus hidup dengan nilai yang ada. Every family need specific values. Setiap keluarga harus punya nilai yang tertentu.
Because your values will be the first part of who your identity is. Karena nilai kamu, Your values. The value system becomes your primary identity. nilai-nilai kamu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Secondly, the friends that you choose, all the friends you live with become sort of your identity. Dan juga yang kedua, orang-orang yang di sekeliling kita itu juga menggambarkan identitas kita. Because they say a man is known by his friends. Karena dikatakan seorang itu dikenal dari orang-orang yang sekelilingnya. And the word is clear about this. We should choose our friends wisely. Dan juga firman Tuhan katakan kita harus pilih teman-teman kita dengan bijak. In the book of Proverbs, we Di read a dalam lot Amsal about wrong katakan friends. kita baca tentang teman-teman, orang-orang sekeliling kita. And then so the first part of identity is values. The second part is friends. Bagian utama identitas kita itu adalah nilai-nilai, yang kedua adalah teman atau orang sekeliling And the kita. last part is Bagian yang ketiga adalah all the choices that you make every day. dan pilihan-pilihan yang kita lakukan setiap hari. Because you become your choices. Karena kita akan jadi dengan pilihan kita. If I choose now, Kalau saya pilih hari ini, I do a minute later, kemudian saya melakukannya kemudian, this becomes my behavior. dan ini menjadi tingkah laku kita. People see my behavior, Karena orang melihat tingkah laku and saya, that becomes my personality or my character or Ini- who they know me to be. dan itu menjadi karakter saya, menjadi sifat saya. Okay, so let me put you this picture. Saya mau perlihatkan gambar ini. So this is to give you an understanding of exactly how value works, the values in your life. Saya mau lihat bagaimana nilai-nilai ini bekerja di dalam hidup kita. So for people in the world, we'll talk about the ego, something inside of you. Ya, jadi orang di dunia ini akan banyak bicara tentang ego, pribadi yang ada di dalam hidup kita. But for people with a primary identity in Jesus Christ, we talk about the Spirit. Orang-orang yang ada di dalam Kristus yang punya nilai-nilai utamanya di dalam Kristus akan berbicara tentang ini. So the believer reads the Word and the Word goes into the Spirit. Ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu ada di dalam hidup kita. And God communicates through the Spirit. Tuhan berbicara dalam roh kita, And everything you believe yourself to be is what God tells you in the Spirit and what the Word of God tells you. sama seperti apa yang Tuhan katakan, roh Allah ada di dalam hidup kita dan berkata dalam ini, jadilah diri kita. But now you do life. Dan ketika kita menghidupi hidup kita, And you have to make specific decisions wherever you are. dan kita harus membuat banyak keputusan-keputusan tertentu yang baik, Something happened very quickly dan sesuatu yang terjadi begitu cepat, and you have to respond. dan kita harus berespon dengan itu, Now what is right and what is wrong? apa yang salah, apa yang benar. So for the mature believer or an adult person, it's easy to choose. Bagi orang yang sudah dewasa, bagi orang yang sudah bertumbuh, itu mudah. But for a child, it's not always easy to choose. Bagi anak kecil, itu tidak mudah untuk mengambil keputusan Because itu. remember, every time I choose, there is a responsibility. Dan setiap kali saya memilih, ada tanggung jawab untuk di bagian selanjutnya. Because as soon as I choose, I act. Ketika saya memilih, saya harus bertindak. My actions are my behavior. Tindakan saya itu adalah perilaku saya. My behavior will have results. Perilaku saya akan menghasilkan sesuatu. And that will affect other people. Dan itu akan mempengaruhi orang lain. So the value system is a filter that we put in between the spirit Sistem nilai itu adalah filter yang membagi dengan roh kita and the decision making. dan juga keputusan-keputusan yang akan kita lakukan. You say, but it's easy, man. I make my decisions based on the word of God. Mudah sekali karena saya mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. But you know, Tahukah Anda? even a mature Christian does not know all the verses in the Bible. Bahkan orang yang sudah dewasa rohani pun tidak mengerti semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. And to easily make all the decisions based on scripture is not that easy. Tidak mudah untuk mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Maybe this is a clever group of people and you know all the scriptures, I don't know. Ya mungkin orang-orang sini semuanya tahu ya tentang semua firman Tuhan yang tertulis. Saya nggak tahu tapi semuanya kayaknya tahu nih. But I tell you now, your children does not know all the scriptures. Tapi saya mau kasih tahu bahwa anak-anak kita tidak mengerti semuanya. So if you lead your family as a dad, Kalau engkau memimpin keluargamu, mungkin sebagai seorang ayah, or if you're a single mother, you lead the process in your house. engkau ibu tunggal yang Anda memimpin keluargamu. Or if you're a teacher, you lead the process in your classroom. Engkau mungkin seorang guru yang di dalam kelas harus memimpin And if kelas. you're a principal or a headmaster, you lead the process in your school. Kalau engkau kepala sekolah harus memimpin sekolahmu. And like Delane, if you're a businessman, you lead the process in your organization. Seperti di Lane yang harus memimpin di dalam organisasi.
to formulate a value system untuk membangun sistem nilai based on the Word of God. berdasarkan dengan firman Tuhan So it becomes a summary of the Word of God. yang memberikan kesimpulan dari firman Tuhan itu sendiri, Your understanding what is true for you, kesimpulan yang itu yang menjadi kebenaran untuk hidupmu, that is easy to remember, mudah untuk diingat, and becomes the foundational place from where I make my decisions. dan itu menjadi landasan dasar saya untuk saya membuat keputusan. So now if you look at this picture, Kalau lihat gambar yang ini selanjutnya, and if you have to make decisions, ketika harus mengambil keputusan, you see what happens. kalau lihat apa yang terjadi, So I started with what I have in my spirit and the Word. ketika saya memulainya dari I firman have Tuhan to dalam make a roh decision, saya mengambil keputusan, but I want to make the process shorter to choose from what I know is true until I make my decision, and this is where the value comes in. ya, jadi kalau saya memperpendek keputusan saya supaya saya bisa mengambil keputusan yang benar, Because if I start to make my decisions by values, my behavior will look like my values. ya, kalau saya memulainya dengan nilai-nilai saya, tindakan saya akan sama seperti yang nilai And saya. if you look like your values, it means your identity becomes your values. Kalau Anda tindakan kita akan menjadi sama seperti dengan nilai-nilai kita. So do you know this game we call it tempen bowling? They throw a ball and they hit all those. Ya. You know Jadi pemain bowling kalau melemparkan bola kemudian jatuhkan pin atau bola the atau pins. ya. Yeah. So when children play, they put up the guardrails. Have you seen that? Oh ya, They put up those rails. kalau anak-anak yang main biasanya itu ada penghalangnya ya. Kiri kanan dikasih penghalangnya. So that if they throw the ball cannot go into the trench, it goes to the pins. Jadi kenapa? Kalau dia lempar bolanya nggak jatuh langsung ke pasti ada sampingnya yang ditahan sampai ujung. So I have permission to tell this one. Saya punya cerita. My wife is a lefty. Yeah. She uses the left hand. Ya, istri saya kidal. Ya, jadi menggunakan tangan kiri. If she plays tempen bowling, Kalau dia bermain bowling, we put up the guardrails ya dia selalu ada penghalangnya yang main ya seperti anak kecil. so that the ball stays on this court and doesn't go to that court. Ya, jadi selalu bolanya itu selalu ada posisi kanan karena dia ada penghalang yang di sana. So the value system in your house Ya, jadi sistem nilai yang ada di rumah kita becomes the guardrails. menjadi penghalang, ya. So that Ya, pagar penghalang. the whole family goes down the alley and hit the pin. Ya, jadi seperti bermain bowling itu, jadi jalur itu langsung masuk ke dalam And pin karena ada penghalangnya. we all hit the same pins. Dan kita selalu menuju kepada pin atau botol-botol yang And sama. If the children goes down that road, they stay on the road because they know the value system. They Ya. know the guardrails. Anak-anak akan berjalan di jalur yang sama karena ada nilai-nilai yang menghalanginya. Now, if you have a child in your house and they go over to teenage years, Ketika kita ada anak-anak kecil kemudian bertumbuh menjadi remaja, in the house you make all the decisions. di rumah mungkin Anda sebagai orang tua membuat semua keputusan. But if they go over to group phase or between the teenagers, they have to make their own decisions. Ketika dia bersama dengan teman-temannya yang lain, anak-anak kita harus mengambil keputusan. You do not want a teenage child without a value system. Pastikan tidak ada anak-anak remaja kita keluar dari rumah tanpa nilai-nilai. Because they will lose a strong sense of identity, number one. Karena dia akan kehilangan tentang identitas mereka yang pertama. They won't know how to choose friends because we choose our friends based on values. Ya, dan mereka tidak akan menemukan teman-teman kita karena kita mengambil keputusan untuk berteman dengan nilai kita. And they won't know how to choose in a difficult moment because we make our choices based on values. Ya, dan kalau kita tidak ada nilai, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka alami. So now my question to you, all of you. Jadi pertanyaan saya buat setiap kita di sini. By putting up your hand. Angkat tanganmu. Any one of you with teenage children. Ada di sini yang punya Teenage anak-anak yang remaja. Teenage. Remaja, angkat tangannya. Quite a bit of us. Okay, so now, as a teenage parent, Sebagai orang tua yang punya remaja. any one of you that can honestly say your family has got 4 or 5 values and your children know it. Dan apakah di keluargamu punya nilai-nilai keluarga yang diketahui, yang dipahami benar oleh anak-anak remajamu? You don't have to put up your hand. Ya, tidak perlu angkat tangan sekarang. Pertanyaannya, apakah, saya ulang lagi, Yeah. di keluargamu ada nilai-nilai
keluarga yang dikenal atau dipahami betul oleh anak-anak remajamu. Now, to all the parents who have young children, still Buat- heading up to teenagers, Buat orang tua yang punya anak-anak yang masih belum sampai remaja, yang akan menuju remaja. this next part that we will do will probably be some of the best things you can ever do with your family. Ya, bagian yang kita lakukan ini akan menjadi bagian yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. If you live as a family with strong values, Kalau kita hidup dengan keluarga yang punya nilai yang kuat, you will be completely different than anybody else out there. kita akan menjadi keluarga yang total berbeda dengan orang yang di luar sana. If you say you have values, this is the test. Kalau Anda katakan Anda punya nilai, ini tesnya. If I wake up your children 1 o'clock in the morning, a.m., and I wake them up, wake up, wake up. Kalau saya bangunkan anakmu jam 1 pagi, saya bangunkan tiba-tiba, bangun, bangun, bangun. Please tell me the values of your family. Tolong ceritakan apa menjadi nilai keluargamu. Will they say, ta, 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 or say, Mommy, Daddy, what is the value? Apakah anakmu akan menjawab 1, 2, 3, 4, ini nilai keluarga saya. Atau, Papa, Mama, tolong jawab ya. You answer. Jawabanmu ada di dalam hidup setiap kita saat ini. I'll tell you a quick story. Saya akan ceritakan sebuah cerita singkat. So one day, my wife got a message on Facebook. A message on Facebook. Ya, suatu hari istri saya mendapatkan pesan di Facebook. So it was a guy, his name was Kobus. Ya, ada seorang pria namanya Kobus. He made contact with her to tell me that he wants to make contact with me. Ya, jadi dia berkata kepada istri saya supaya dia bisa menghubung saya. It turned out to be that this guy was a friend of mine on university 20 years ago. Jadi ini adalah teman saya 20 tahun yang lalu ketika saya masih ada di kampus. He went through a difficult space in life and he divorced his wife. Ya, jadi dia mengalami masa sulit di dalam hidupnya dia dan dia bercerai dengan istrinya. He needed help in his situation, so he Googled on internet and he looked for a theme, a sermon on hope. Ya, dia cari di Google, dia mencari tema di Google tentang pengharapan. He looked at the sermon on TV and he recognized the face. Dan dia melihat khotbah yang ada di TV, kemudian dia lihat seorang wajah. Sebuah wajah. And it was my face. Dan itu adalah wajah saya. Easy to recognize because I have a common face. Ya, saya punya wajah yang gampang dilihat wajah pasarannya. Jadi, oh ini dia. So we found her. He said, can I make contact with your husband? Dan dia menemukan juga nama istri saya di Facebook. Bolehkah saya menghubungi suamimu? We had a conversation and he said, Kemudian saya bertemu, saya berbicara dengan dia. I want to come to your church. He drove almost 2 hours to our church. Ya, dia kemudian ke gereja kami hampir 2 jam perjalanan. I want to hear you preach. Saya mau mendengar khotbahmu. So he came visiting our Dia church. datang ke gereja saya, He went back to his city. kemudian balik lagi ke kotanya. A few weeks later, he phoned again. He said, I'm coming back. Beberapa minggu kemudian dia balik lagi. But I want to take you to a restaurant for a lunch. Saya mau ngajak kamu makan ya di restoran. And I want to take your whole family with. Saya mau mengajak seluruh keluargamu ikut bersama-sama. I said, it's a deal. Please come. Ayo, yuk sama-sama yuk. We enjoy free lunch. Kami menikmati makan siang gratis ya. So we had church and we went for the lunch. Ya, kemudian ketika selesai gereja, kami makan siang bersama-sama. And then at this lunch, this strange guy did a funny and a strange thing. Ya, kemudian di waktu kami lagi makan bersama-sama di restoran, orang yang aneh ini, yang lucu ya, lakukan sesuatu yang aneh. He turned to me. He said, no, he turned to me like this. Dia kemudian melihat kepada saya dan dia katakan seperti ini. He said, now for the next 15 minutes, sir, you shut up. Dia dikatakan, engkau tutup mulutmu. To me. Dia katakan kepada saya. He said, I want to speak to your children. Saya mau berbicara dengan anak-anakmu. He said, I will ask your children questions. Saya mau bertanya kepada anak-anakmu dengan pertanyaan ini. And I want to find out that which you preach on the internet and what you live is the same. Ya, jadi apa yang kau khotbahkan di internet, apa yang kau hidupi adalah sama. I said, oh God, Saya dalam hati saya berdoa, Tuhan, please lead him to ask the right questions. tolong pimpin dia untuk bertanya dengan pertanyaan yang tepat. And my wife had a big smile. Dan istri saya tersenyum. He asked questions. Dia tanya seperti begini. And the first question he asked. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, So my surname is Storm. ya, My surname is Storm. ya nama keluarga saya Storm.
He asked my children one by one, Dia tanyakan anak kami satu per satu. please tell me the values of the Storm family. Tolong ceritakan apa yang menjadi nilai-nilai dari keluarga Storm. And they just went, da, 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 and they knew it. Ya, anak-anak kami sebutkan satu per satu. 1, 2, 3, 4. So I said, thank you, God. Terima kasih Tuhan. That's the one thing I know they know. Ya, saya tahu percis kalau mereka tuh semua tahu tentang itu. Now this guy is still a friend and he's still in the church. Dan teman saya ini tetap ada di gereja dan jadi teman saya yang baik. You have to tell the same story. Kau juga harus cerita dengan cerita yang sama. But he also asked something else. You have to come Ada forward. cerita yang berbeda lain, ya. Morning. Selamat pagi. He asked another question. Kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang lain. He said, is your father Apakah papamu the same person adalah orang yang sama if he preaches on stage ketika dia berkhotbah di mimbar and if he is at home? dan juga orang yang sama di rumah? Is he living what he's preaching? Apakah dia menghidupi apa yang dikhotbahkan? And they say, yes. Dan dia katakan iya. You can stay in front. So we wanna. So for the next few minutes, what time will we stop this session? I don't know. In 10 minutes. Oh, 10. Oh, we still have enough time. Yeah. So for the next few moments, we just want to tell you one or two stories. Ya, saya akan ceritakan beberapa cerita lagi. And we will jump from there into friends and how we should choose friends because it all works from the values. Ya, jadi kita kemudian hal yang lain kita akan belajar tentang bagaimana memilih teman. And we want to do this just by explaining what we've learned. Ya, jadi kita akan jelaskan ini bagaimana apa yang di selanjutnya. So we want to take you through an exercise Kita mau belajar ya dengan beberapa hal to ini, choose your own values. dengan mengambil nilai-nilai yang kita putuskan sendiri. So firstly, you need to realize you Kita can, harus sadari betul. as father or as mother, Sebagai papa atau mama, you cannot go ahead and choose the values for your family alone. ya jangan putuskan itu hanya kalian saja. It should always be a team thing. We should do this together, father, mother, and children. Kita lakukan bersama-sama, papa, mama, dan juga anak-anak. But today we want to just start with you to say, we want to show you options and make you or force you to choose at least 4 for yourself. Kita lakukan ini, kita harus belajar terlebih dahulu supaya setiap kita yang ada di tempat ini mengambil 4 nilai. So that you train yourself into this process. Dan melatih diri kita dalam proses ini, So that when you get back home, ketika kita balik ke rumah, you can do this with your children. kita bisa lakukan ini bersama dengan anak-anak. Riet, maybe you just want to explain to them how we did this with our children. Ya, Riyad bisa ceritakan bagaimana kita lakukan bersama dengan anak-anak. We decided that we are going to choose one value per year. Ya, jadi kita mengambil keputusan setiap tahun ada satu nilai. But our children was still small. Waktu itu anak-anak kami masih kecil. So if your children are already teenagers, then it's probably better to choose your values in one time. Ya, jadi kalau anak-anakmu sudah remaja, langsung diambil keputusan semuanya satu komplit 4. So every December it's our family holiday. Setiap Desember itu adalah waktu liburan keluarga kami. The school closes and everything slows down. Ya, sekolah tutup, kemudian segala sesuatu jadi lebih slow ya, lebih lambat. And then we as a family go on holiday. Dan sebagai keluarga kami plesir, rancong, berjalan sama-sama. And we drive about 12 hours to where we have to go. Ya, kami biasanya nyetir 12 jam ya, pergi ke tempat yang lain. So in a relaxed atmosphere, we have a lot of time to talk and have all the conversations that we have to with our children. Jadi dalam waktu yang tenang, yang rileks, kami punya banyak waktu untuk berbicara dengan anak-anak. So first of all, we'll do something fun like choose a song for our holiday. We'll choose a song for our holiday. Jadi hal yang pertama yang kami lakukan, kami memilih satu lagu yang menyenangkan untuk kami lakukan sepanjang perjalanan. And that song will be fun, and the whole holiday, if we play it, we'll just engage and have fun with it. Ya, selama liburan ini kami nyanyikan lagu yang menyenangkan ini dan itu kami lakukan. And then we choose one value. Kemudian kami memilih satu nilai.
And then we will buy something on holiday that represents that value. Kami membeli sesuatu yang akan menggambarkan nilai tersebut. When we get home, we will put it somewhere in the house or in the garden where you can see it. Dan kita akan menempatkan barang ini mungkin di taman, sesuatu yang bisa kita lihat langsung. And for the whole year, we will practice it and we will elaborate on it and we will have conversation about it, especially on dinner table. Ya, kami selama 1 tahun kami akan membicarakan nilai ini, akan membawa nilai ini dalam setiap perbincangan kami dan juga kita mendoakannya dan terutama ketika kami makan malam bersama-sama. But all of us decided on the value. Not only daddy or mommy or one of the children, all of us said yes. Jadi This memastikan bahwa setiap anggota keluarga, bukan hanya papa dan mama, setiap anak-anak juga mengambil keputusan dan katakan ya untuk nilai tersebut. So we decided on 5 values. Kami memutuskan 5 nilai. In 5 years, we had 5 values. Dalam waktu 5 tahun kami punya 5 nilai. And we stopped having rules and regulations in the home because rules are there to break. Ya, dan kami memutuskan tidak ada lagi peraturan-peraturan yang ada di rumah karena peraturan dibuat untuk dilanggar. If your children are very small, they will obey. Ya, kalau anaknya masih kecil dia mungkin masih taat ya. Teenagers, they press against any rule, they want to break any rule. Kalau anak remaja biasanya setiap peraturan dia mencoba untuk melanggarnya. But values are sacred Tapi nilai itu suci and they respect it a lot. dan kami sangat menghargai And they itu. know their friends they don't have values. Dan teman-temannya dan mereka tahu teman-temannya tidak punya nilai. So it's difficult to choose friends with the same values. Sulit untuk mencari teman-teman yang punya nilai-nilai yang sama. My youngest child is 14 years old. Anak kami yang paling muda itu umur 14 tahun. And I asked her the other day, why aren't you friends with that girl? Dan saya tanya kepada dia, kenapa sih kamu gak bergaul dengan anak perempuan itu? Her mother is so nice. I see her every day in the gym. Ya, mamanya itu baik sekali kelihatannya. Saya bertemu dengan mamanya setiap hari di gym. I could see she's a nice woman. We had good conversation. Saya bertemunya, berbicara, ya orangnya baik ya. She looked at me like, Mommy? Dan anak saya melihat kepada saya dengan, Ma, She said, that girl does not have my values. anak ini tidak punya nilai yang sama dengan saya. I cannot play with her. Saya nggak bisa main dengan dia. She cannot be my friend because she's not the same as we are. Dia tidak bisa menjadi teman saya karena dia tidak sama nilai dengan saya. And I thought by myself, you know what, we never press it on them, we never force it on them, we just live it in our home. Kami tidak pernah memaksakan ini, kami tidak pernah benar-benar menekankan dengan jelas, tapi kami benar-benar menghidupinya. So it becomes their character. It is who they are. Dan ini menjadi karakter mereka dan ini menjadi apa adanya mereka. And they will in any way correct me and say, Mommy, that is not what our values are. Bahkan anak-anak kami itu mengkoreksi saya karena ini bukan mereka bertanya, ini bukan diri kita. So when I get cross or something with people in the ministry, in the church. Ya kadang-kadang kalau di gereja saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin yang tidak menyenangkan. Yeah, you don't get cross with any people in your church. Ya, eh? kalau di sini orangnya semuanya baik-baik ya. No, they baik-baik all semua. angels. Eh? Ya, baik-baik. Di gereja juga nggak Ya. ada, tapi di gereja saya ada. But then they will tell me, Mommy, we have love. We love people, no matter what. Ya, dan mereka sering katakan, kita harus mengasihi orang-orang seperti ini. Anak-anak saya katakan, kita harus mengasihi mereka. And then I say, sorry, it's Dan true. mereka tahu dengan cerita-cerita itu. Okay, so we have 15 minutes left and we want to come to a next very important thing. But let's just summarize this. Ada 15 menit terakhir, mari kita simpulkan If you yang go penting. back home and you draw something like this, like a crest, Ya, jadi kalau kita di rumah kita lihat ada seperti tameng, ya. and then choose at least 4 values and you add it to the crest. Ya, jadi pilih 4 nilai yang ada di dalam tameng itu, masukkan kotak-kotak itu. You put it up anywhere, but make sure that your family knows exactly who you are. Jadi pastikan bahwa nilai-nilai itu kalau setiap anggota keluarga tahu dengan nilai If tersebut. you do a Google search on godly values, Kalau or- Anda temukan, cari di Google, You can- katakan apa, nilai-nilai
Apa ya? Godly values. Jadi lu. Or, Nilai-nilai ilahi, sorry. or word-based values, or Christ-based values. Or Yeah. you can be creative, but you Yeah. can do a Google search and you will see Temukan di Google, nah engkau akan lihat. lists. You see there many. Oh no, it's not showing. Showing. Is it there? Okay, Yeah. it's not there. Okay, but you will find many lists of possible values. So what you do Ada is daftar dengan kemungkinan kata-kata atau nilai-nilai yang ada di situ. you just print out lists and you sit around the table and you give every child and every one of the family a chance to choose 5 values. Ya, jadi dengan daftar yang ada, minta anak-anak untuk memilih nilai-nilai yang ada di tersebut. Kita berbicara di situ. Ya. And you bring it together, you eliminate and you come up with 5. Ya. Kemudian coret yang tidak perlu, ambil yang nilai-nilai yang menggambarkan keluarga Anda. And then as a family, Sebagai keluarga, you become creative to make this your own. kita akan kreatif, kita akan tahu apa yang menjadi nilai dalam keluarga kita. So God was gracious with us and we had 5 years to do this. Ya, Tuhan baik untuk keluarga kami lakukan 5 tahun berturut-turut. But it's also more than a decade ago. Dan sebenarnya kami sudah lakukan 10 tahun yang Things lalu. changed a lot. Dan hal banyak terjadi, ya perubahan banyak terjadi. The cell phone spread all through the world. Ya, handphone ini ada di seluruh dunia. Your children have phones even before school. Ya, bahkan anakmu ini sudah memegang handphone sebelum mereka masuk sekolah. So sorry to say, but you do not have 5 years. Ya, sebenarnya nggak perlu sampai 5 tahun seperti keluarga kami. I think I only allow you 5 days. Ya, jadi saya mau pastikan dalam waktu 5 hari sudah ada nilai keluarga. Go home and do this. Pulang, lakukan. You will sleep much better as parents. Kamu akan mengalami pengalaman yang berbeda. Okay, is that Oke? a deal? Mengerti? So the next thing is if I have values, Kalau kita sudah mempunyai like nilai, Riet said, we choose our friends from our value system. jadi seperti yang Riet katakan bahwa kita akan memilih teman-teman berdasarkan nilai-nilai. So obviously we hear a lot in church about discipleship. Kita dengar banyak di di gereja kita tentang pemuritan. And how we should live life on life and impact and influence each other. Bagaimana kita bisa menghidupi satu dengan yang lain saling mempengaruhi To become more like Jesus. supaya semakin lama sama seperti Kristus. But also very important, we see in the word, we should never live alone, we can never be isolated. Ya, kita tidak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa hidup terisolasi. The biggest reason for depression and the biggest reason for suicide is isolation. Alasan utama depresi dan juga bunuh diri adalah isolasi, menyendiri. So we want to show you the possibility or a possible way of building your social structure. Ini adalah kemungkinan kita akan membangun struktur sosial dalam hidup setiap kita. So we call this the table of support. Ini yang kita sebut dengan meja dukungan. And I want to quickly go through the seats and explain to you the people you need in your life. Kita mau menjelaskan satu persatu orang-orang yang diperlukan dalam hidup kita. We'll tell you 1 or 2 effective stories. Kita akan ceritakan juga cerita pribadi kami. And then I'm going to ask you to connect one name at least to every single seat around that table in your own life. Ya, dan tuliskan nama untuk setiap kursi yang ada di situ. But you're going to have to be very honest. Dan ini jawabannya namanya itu mesti jujur. If there's not someone there right now, there's not someone. Kalau belum ada orangnya di situ nggak perlu diisi. And then we will do a count. Dan kita akan lakukan menghitung. And if you have 1 seat filled, you'll say 1 or 2 or 3 or how many seats you have Ya, up kalau to kita 10. akan menghitung berapa ya ada orang yang sudah terisi di dalam kursi-kursi yang ada di meja dukungan Because if itu. you have only 1 seat filled, Kalau hanya ada satu kursi yang terisi, you are in trouble. kamu punya masalah. And so we have to build the scale until we are 10 seats as soon as possible. Kita mau bangun ya skalanya sampai semua kursi terisi. So let me quickly explain. Mari saya akan menjelaskannya dengan And then I singkat. want to encourage you. Saya akan mendorong semua kita. Make sure that in future you come to a full training Ya, pastikan setiap kita bisa mengikuti pelatihan yang penuh or a full Zoom training. atau pelatihan Zoom yang juga Because you yang need to sepenuh. be thoroughly trained on this. Kita mau supaya pelatihan ini kita benar-benar bisa melakukannya, mengisinya dengan baik. Because this is discipleship explained in a modern way.
Ya, ini adalah pemuritan yang kita bisa lakukan, jelaskan dengan baik. So the first seed there that I want to start with is the seed of a mentor. Ya, tempat duduk yang pertama yang kita mau tuliskan itu adalah tempat duduk mentor. So one liner, what is a mentor? A mentor is a whole life coach. Apa itu penjelasan mentor? Mentor itu adalah seorang pelatih kehidupan. Sometimes I hear this thing people say, a spiritual father. Yang dulu katakan adalah bapak rohani kita. A mentor is not a spiritual father. Mentor itu bukan bapak rohani. The mentor serves as a spiritual model or father, yes, but a mentor is a whole life coach. Jadi mentor itu bisa jadi dia menjadi bapak rohani, tapi dia adalah orang yang melatih di dalam seluruh kehidupan aspek kita. So if you look at that circle in the middle, Yang lihat dalam lingkaran yang ada di tengah, you see there are 6 areas of a normal human being. ada 6 area di dalam hidup kita sebagai manusia. You are a spiritual being, Kamu adalah orang manusia rohani. you have emotional side, Kita ada punya masalah, you kita have ada a bagian emosi, physical side, bagian dari fisik, social side, bagian dari sosial, environmental side, bagian dari lingkungan kita, and also the intellectual. bagian juga dari intelektual. The mentor should challenge you and lead you in all areas of life. Mentor harus menuntun kita, harus mendorong kita dalam semua aspek ini. So if I put it plainly, if I put it just easy to understand. Jadi saya melakukan ini supaya mudah untuk With dimengerti. your mentor, you will have conversations about money, Kalau bersama dengan mentor kita akan bicara tentang uang, about your work, tentang kerjaan about kita, your friends, tentang temanmu, about your marriage, tentang pernikahan kita, even about sex. bahkan juga tentang seks kita. So, the first Jadi, question people ask, pertanyaan pertama, can my mentor be, if I'm a male, can it be a female? apakah mentor saya boleh lawan jenis saya? If you're a female, can your mentor be a male? Apakah kalau saya wanita, mentor saya laki-laki? No, no, and no. Tidak, dan tidak. Because you cannot talk about sex with a different gender. Ya, kita tidak bisa bicara tentang seks dengan yang lawan jenis. And if you're not prepared to talk about everything with your mentor, it's not a real mentor. Kalau kita tidak bisa menceritakan segala sesuatu, itu bukan mentor. Every single person in life needs at least one person that has the authority to tell you no. Ya. Don't do it. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini harus punya satu orang yang bisa mengatakan tidak di dalam hidupmu. Because if you do not have that, you become a God unto yourself. Kalau Anda tidak punya itu, engkau akan menjadi Tuhan atas dirimu sendiri. Let me give you a scenario. Saya akan memberikan sebuah You skenario. say, no, I'm a mature man, I only listen to God. Saya ini adalah orang yang dewasa rohani, saya hanya mendengar kepada Tuhan. Now your child, your teenage son makes a mistake. Dan sekarang kemudian ada anakmu, anak laki-lakimu yang sedang bertumbuh, Yes. dia lakukan kesalahan. You say, son, do not do that, don't do that. Dan kamu katakan, jangan lakukan ini nak. Your son looks at you, Dan kemudian anakmu melihat kamu. said, hey daddy, Papa, I'm mature. saya sudah dewasa loh. I don't listen to anybody. Saya tidak dengar kepada orang lain. I only listen to God. Saya hanya dengar kepada Tuhan. Then you have a problem. Dan kamu punya masalah sekarang. But if your son and your daughter knows, Kalau anak-anakmu laki-laki atau perempuan tahu tentang ini, all your decisions you submit to your mentor, keputusanmu ini engkau tundukkan di bawah mentormu, and obviously to God, tentunya pasti kepada Tuhan, they will be prepared to bow their knee and submit under authority. mereka akan tunduk dan taat kepada otoritas itu. The biggest problem of teenagers today, Problem masalah terbesar anak-anak remaja kita saat ini adalah they cannot bow their knees and they do not want to submit dan mereka tidak bisa tunduk dan mereka tidak bisa taat because they do not see the example from karena mommy, mereka tidak bisa melihat dari orang from tua mommy and mereka, daddy. dari Okay? papa mama mereka. You need a mentor. We can Kau see perlukan seorang many more mentor. things, but this is important. Ya, jadi kita perlu yang lain, tapi yang ini penting. Now, if I receive from a mentor, I need to give out what I learn to someone else. Kalau saya dapat itu dari mentor, saya harus memberikannya kepada orang lain. And this is called a mentee. Yang itu yang disebut dengan mentee atau orang yang kita muridkan. Can you hear discipleship? Kau dengar ini tentang pemuritan? Betul? As I receive, I give. Ketika saya terima, saya memberikan. So now you become the whole life coach of someone younger than you. Engkau akan menjadi pelatih kehidupan untuk yang lebih mudah. So the plan here is that your mentor should always be at least 10 years older than you.
Dan gini, rencananya adalah orang yang menjadi mentor kita harusnya 10 tahun lebih baik, If you're lebih tua. If you are an adult person, Kalau engkau orang yang sudah dewasa, and your mentor should be 10 years, mentee should be 10 years younger than you. kalau At menti kita adalah paling tidak baiknya adalah 10 tahun lebih muda. Now for children and teenagers it's different Kalau anak-anak atau remaja itu mungkin berbeda. because the life seasons are shorter. Karena musim kehidupan mereka itu lebih pendek. So for young children, a person of 13 can be mentored by someone of 16. Anak-anak kita yang umur 13 tahun bisa dimentor oleh temannya atau teman yang umurnya 16 tahun. A 16-year-old can be mentored by someone of 19 or 21. Ya, umur 16 tahun mungkin bisa dimentor anak umur 19 tahun atau 21 tahun. A 21-year-old can be mentored by someone of 28. Umur 21 tahun bisa dimentor umur 28 tahun. But once you reach the stage of 25 or 26, you have to jump 10 years because we want the next season. Ya. We want to learn from the next Kalau season. anak kamu sudah berumur 25, 26, lebih baik 10 tahun jaraknya lebih tua So untuk we menjadi need, mentor. we need thousands of people to come to these trainings to hear and to learn about mentor and mentee. Kita perlu ribuan orang untuk bisa mengerti tentang pelajaran mentor dan mentee ini. But there's also the other one, it's called coach and trainee. Nah, ada hal yang lain yang disebut dengan pelatih atau yang dilatih. So a coach is for a very specific area. Kalau pelatih itu bicara soal sesuatu yang sangat spesifik. I can have a financial coach, Saya bisa menjadi pelatih keuangan, a public speaking coach, menjadi pelatih bicara di depan, a parenting coach. atau pelatih dalam kehidupan, pelatih keluarga. So a coach can be cross-gender, Pelatih itu bisa lawan jenis, a coach can be the same age, pelatih juga bisa sama umurnya. a coach can even be younger than you. Bahkan pelatih bisa lebih muda dari If they kita. acquire the skill to a higher level, they can coach you. Ya, kalau dia mereka punya keahlian yang lebih baik, mereka bisa melatih kita. And then also you have to become in your work environment, at your church, wherever you are, the coach for a trainee. Ya, jadi kita juga bisa di dalam tempat kerja kita bisa This is melatih called orang-orang yang akan kita latih. skills development. Yang ini pengembangan keahlian kita. So here's the plan. Dan ini rencananya. We like to call it 4-generation mentoring. Ya, jadi kita mau melihat 4 generasi mentoring. If you can be in a chain of 4 generations, you are safeguarding yourself, meaning Paulus is my mentor. Contohnya seperti ini. Paulus ini adalah mentor saya. Paulus has one mentor. Di atas Paulus ada mentor lagi. So he has a mentor, he's the mentee, I'm his mentee, and I have one mentee. Ya, jadi Paulus punya mentor, It's a Paulus chain- mementor saya, dan saya mementor orang lain. It's a chain of 4. Dan ini 4 orang. If you build a family, if you build a church, if you build a community, if you build a nation, in chains of 4 you have a strong community. Kalau dalam bentuk 4 tingkat ini, di keluargamu, di gerejamu, di komunitasmu, di kotamu, engkau akan melihat bahwa komunitas kita akan menjadi kuat. And then some of the other seeds, very important, accountability partners or covenant friends. Atau dikatakan accountability partner akuntabilitas kita. You need teman akuntabilitas kita, ya. You need at least 2 covenant friends where you can share peer to peer your whole life. Ya, kita paling tidak harus punya 2 orang dekat yang bisa kita menceritakan hidup kita. Why do we say at least 2? Kenapa kita katakan perlu 2? Because if you only have one and they die, you only have no friends. Kalau satu sudah mati, nggak punya teman lagi ya. But it can be okay if you have 5 or 6 of them, it's better. Bisa 4 atau 5 orang, baik. But you need somewhere where you can just talk and be yourself. Ya, jadi perlu orang yang bisa cerita apa adanya tentang diri kita. Look out for each other Yang saling menjaga satu dengan yang lain. and build each other up. This is Dan important. membangun satu dengan yang lain. Okay? Oke? The next one is a family member. Yang lainnya adalah tentang anggota keluarga kita. Always pursue a good relationship with at least one family member. Pastikan kita punya hubungan yang baik dengan anggota keluarga satu orang saja. It will help with family restoration, Kita akan baik untuk pemulihan keluarga. but also the day you die, Dan saat engkau mati, it will be the family that buries you. dan ada saudara, ada keluarga yang bisa menguburkan kita ya. Otherwise, you will stay in the cold. Ya, biasanya kalau enggak ada hanya di kulkas. Okay, and then the last 2, very important. Yang 2 hal yang lain lagi, It's good to have a hero, perlu kita seorang pahlawan.
Someone that you see, this person is living the way I think I should live. This is my calling. Yang saya perlu seseorang yang bisa, oh ini panggilan saya sama seperti orang ini hidupi. You don't worship that person, Engkau tidak memuja orang ini. but at least you can read a book about that Engkau person. bisa belajar dari buku tentang orang ini. You can follow that person Engkau bisa mengikuti orang ini. and have motivation to become like a better Punya- version of yourself. Motivasi untuk boleh belajar sama seperti dia. And then last one for all the Yang terakhir guys adalah untuk pria-pria di tempat ini 55 and older, 55 tahun ke atas. you always need to focus on a successor. Pastikan Anda punya penerus di dalam hidupmu. Somewhere along the line you have to hand over your ministry, your movement, your legacy to someone else. Engkau memastikan bahwa dalam hidupmu ada orang yang melanjutkan pelayananmu, melanjutkan pergerakan yang sudah engkau lakukan, meneruskan apa yang kamu kerjakan. Friends, and this is not a short process. Teman-teman, ini bukan proses yang pendek. My journey with Kasi Perjalanan saya bersama dengan Kasih to become his successor untuk melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Kasih took an intentional 5 years. memerlukan waktu yang terus-menerus bersama dengan dia. And then the 6th year, this is Tahun this ke-6 year, kemudian tahun ini, we're still doing very much the same thing together. yang kami juga melakukan banyak hal yang sama bersama-sama. And I can still see, no, I don't see that, but I think sometimes he wonders, is this guy ready? Dan dia bertanya kepada saya, kadang-kadang saya lihat wajahnya, siap nggak ya kira-kira orang ini ya? Why I want to say this is, Kenapa saya katakan seperti ini? succession is important. Karena meneruskan sesuatu itu penting. It's intentional, Ini sengaja dilakukan and you have to start early enough. dan harus dimulai dengan lebih cepat. So we 1 minute over our time. I want to Sa- end this by giving you a quick exercise. Ya, 1 menit terakhir. Saya mau lakukan ini seperti ini. Be very honest to yourself. Jujur ya dengan diri kita sendiri di sini. Look at this table Lihat di dalam tabel ini, dengan meja ini. and give yourself a score out of 10. Ya, beri nilai ya 1 sampai 10. So you see how many seats have you filled already. Ya, kira-kira sudah berapa kursi ini terisi? So I want to quickly start with the two extremes. Is there anybody in the room that have 10 seats filled? Kalau di sini ada yang punya terisi 10-10-nya, boleh angkat tangan. Put up your hand. Boleh angkat tangan. 10-10-nya terisi. 10 seats. Ya, 10-10-nya terisi, boleh angkat tangan. Please come forward. Just give a hand. 10 seats. Ya, Woo! beri tepuk tangan, It's God's ya. grace, but it's also obedience. Ya, ini ketaatan juga ya. This is number 10. Ini nomor 10. Anybody that can be honest enough to say, I have only 1 seat full. Kalau One yang seat. sini boleh jujur, hanya punya 1 saja tempat duduk yang sudah bisa ditulis namanya. 0 seats? Ada yang cuma 1 aja. 2 seats? 2. Wait. Ada yang Was 2. there one? A 1 seat? 1 yang ada yang 1. Is she 1? Where's the 1? Put up Siapa your yang hand. 1? There's Ada one. bilang angkat tangan. Boleh, maju ke depan. 1, 2. 2. 2 ada. Boleh 2. Dia too shy. Yeah. Ah, 2 ada. seats. Tuh 2 ada. 2. 2. Who's got Yang 2? 2. Boleh silakan. 3 seats. 3. 3 seats. Thank you, sir. Come forward. Ya boleh maju ke depan. 3. And to all those who are lying, we don't include you in this exercise. Ya, jadi mereka yang di sini yang mencoba untuk menipu atau nggak jujur ya, nggak yang So- sini ya. Nih, I take it that the larger part of this audience is somewhere between 3, except those lying, 3, 4, 5. ya. Jadi saya pastikan sebagian besar dari kita ini ada di 3, 4. But I want to encourage you Saya mau mendorong that you Anda start di the sini. journey today. Kamu memulai perjalanan Step hari by ini. step, you move forward. You pray Perlahan-lahan about this maju. and you trust God to help you to show the Percaya people. kepada Tuhan dengan apa yang dilakukan. Because in 1 or 2 months' time, Dalam waktu 2 atau 3 bulan we kemudian, need a whole group of people that stand on this side, say we have 10 seats full. semua orang di sini harapkan bahwa kita punya 10 tempat duduk ini sudah terisi. Because this is not the world needs a father's model. Ini adalah It's not the model of the world needs a father. ini bukan model the world in the Father. This is the way God is showing discipleship and life through Jesus and the Gospels.
Dan inilah adalah caranya bagaimana kita memuridkan yang sesungguhnya. So if you want to be an imitator of Christ, Kalau Anda menjadi orang yang mencontoh Yesus Kristus, you fill the seat pastikan semua ini terisi. and we do life Dan together. kita melakukan kehidupan bersama-sama. Can I end with a prayer? Kita selesaikan dengan sebuah doa. Father, thank you for your word. Bapak, terima kasih untuk perkataanmu. Jesus, thank you that we learn everything from you. Yesus, terima kasih kami belajar banyak dari kamu. And everything from the relationship between you and your Father, Jesus. Kami melihatnya engkau belajar dari Bapa. But also this relationship between you, Jesus, and your disciples. Hubunganmu juga dengan murid-muridmu juga. And then everything we see in the Gospels and in the letters of how to do life. Apa yang kami lihat juga Tuhan di dalam Injil dan juga di dalam So firman-Mu Tuhan. we want to trust you right now. Kami mau memberikan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Lord, please bless us with a sense of responsibility. Tuhan, berkati kami Tuhan dengan semua tanggung jawab yang ada ini. Grant us with an understanding of the urgency Berikan kami pengertian Tuhan untuk kami serius untuk melakukan semuanya of ini. living connected lives Untuk hidup, untuk saling terikat satu dengan yang lain. in discipleship networks. Di dalam pemuritan Tuhan. Please give Berikan kepada setiap kami Tuhan as we ask ketika kami meminta kepadamu in Tuhan. terms of discipleship. Di dalam pemuritan ini Tuhan. Some would say, please Lord, show me a mentor. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang meminta mentor Tuhan. Show me friends. Meminta untuk mendapatkan teman Tuhan. You are the faithful one and you will give. Engkau adalah Tuhan yang memberikan dan Tuhan akan memberikan kepada setiap kami. May it be as we pray. Dan terjadilah sesuai dengan apa kami doakan Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus Tuhan. Amen. Amin. Thank you. Thank you. Thank you.